Gua sekarang ada di Ciputat Raya. Lu kalau ngelihat ya, ini bengkel nih cukup aneh. Anehnya dalam arti kata, lu ngelihat lu nggak akan sadar kalau di sini tempat custom builder gitu. Ini tepatnya gue di galeri motor di Ciputat Raya. Nah, ini tempat jujur gue dulu banget pernah bangun motor di sini. Sebenarnya seru banget nih. Nah, ini teman lama gue juga. Bangunannya oke, bangunannya asik. Nah, seperti biasa, gue nggak akan sendiri. Gue pasti dikenalin sama co-host gue kali ini. Dan nih kayaknya anaknya rada-rada ngilang. Gue juga tadi sempat cari gitu, nggak ada. Nah, gue lagi cari. Ternyata dia lagi utak-utik motor. Tuh dia anaknya. Halo, nggak boleh salaman. Nah ini dia. Kenalin dong, nama lo siapa sih? Nama aku Fatbay. Fatbay, panggilannya? Fatbay. Fatbay, oke. Nah, panggil sayang juga boleh. oh gitu ya? Oh jangan, ntar keterusan. Ntar baper. Oke, nah ini dia Fatbay, co-host kita kali ini di Builder kali ini. Nah, ini akan nemenin gue nanya-nanya galeri motor tuh keseruannya kayak apa. Nuh lihat, Ya, ini depan udah ada Triumph. Gayanya scrambler. Nah, detailnya kayak apa? Apakah di sini cuma bisa bangun scrambler aja atau bisa bangun motor tipe yang lain, aliran lain? Ikutin kita terus ya. Nah, Fatbay, gue mau nanya nih sebelum kita masuk ke bosnya galeri motor, gue mau nanya lu dulu nih. Lu punya pengalaman sama sepeda motor nggak? pengalaman Riding sendiri. Aku sih di bonceng paling. Oh, dibonceng ya. Iya. Jadi belum pernah riding sendiri. Belum. Oh, belum pernah. Nggak bisa. Kalau serunya dibonceng deh. Serunya dibonceng naik motor, apapun motornya apa? Seru sih aku kalau misalkan kayak lagi ngebut gitu, terus Oke. lagi nyalip-nyalip, kayak adrenalin tuh terpacu gitu. Weh, jadi kalau buat Iya. ngepot seneng berarti ya? Iya, Karena cepat seru, juga ya, praktis ya? cepat. Oke. Tapi ada yang serem nggak dari motor apa? Kenapa? Seremnya di motor ada nggak? Seremnya ya takut sih kalau misalkan jatuh. Kalau jatuh lah, siapa yang Iya. nggak takut ya kalau jatuh ya? Iya. Nah, dari semua motor yang beredaran di jalanan nih, kan ada motor kecil, ada motor metik, bebek, segala macam motor. Nah, selera lu yang mana nih kalau motor? Kalau aku sih suka yang gede. Wih. Motor yang gede gitu. Oh, motor yang gede. Oke, yang jelas dong kalau ngomong. Oke, senang motor yang gede ya. Iya. Black Pel senang motor yang gede. Terus motor gede tuh yang kayak apa motor gedenya? Aku suka sih motor Harley gitu ya. Oh, motor Harley yang klasik-klasik gitu. Modelnya yang klasik-klasik yang gini. Ya enggak yang ke atas banget. Oh, nggak ke atas banget ya. Nanti Ketek bau, ntar ketek bau. Aku di belakang Oh. pingsan nanti. Oh, gitu ya. Jadi pokoknya bentuk-bentuk klasik Ya, ya. bentuk-bentuk yang Oh. klasik, tapi yang sport juga aku suka. Ntar kita lanjut ke galeri motor ya. Nah, Black Pels, ini tuh motor gue simpulin kebagi dua gitu. Depan bagian kotor ya Fatbay ya. Iya. Nah, belakang itu kayak bagian bersih, bagian display. Nah, ini gue udah ke perbatasan nih, perbatasan bagian bersih dan kotor. Lu ikutin gue ya. Nah, ini ada jembatan nih. Ini ada jembatan mau ladies first atau enggak? Ladies first kayaknya. Oke, duluan hati-hati. Nah, ini gue lagi nyariin bosnya. Tuh bosnya sobat gue banget. Bro, tahunan nih nggak ketemu. Apa kabar, sehat? Waduh, ini co-host gue yang Fatbay. Oke, siap ya. Siap. Bro, Gimana udah lama nih? banget nggak ketemu ya. Duduk Mas, duduk. Waduh, duduk ya. Waduh, santai nih. Kayak gini. Jadi, gue udah lama banget nggak kesini. Setelah berapa tahun lah, mungkin 5 tahun lebih nggak kesini. Tiba-tiba pas kesini hari ini, surprise banget. Dulu nih bagian belakang banyaknya mebel-mebel. Gua dulu masih jadi satu sama furniture. Ya, punya furniture bokap. mebel-mebel ini ya, jati-jati klasik Iya. gitu. Nah, sekarang gila nih. Tempat keren banget, cozy, dan banyak motor-motor aneh. Belum jadi sih. tempat. Belum jadi? Baru ini doang yang jadi. Lu mau merendah aja bos kerjaan. Belum jadi aja udah keren gini coba. Di depan tadi area kotor lah ya gua anggap Area ya. kotor. Area kotor buat kenteng, buat ngelas, buat tetek bengit. Ngecat juga di depan ngecat. Ngecat di atas. Oh, ngecat di atas rencananya sekarang nanti ya. Di atas. Oke. Nah, ini lu boleh cerita nggak sih galeri motor itu sebenarnya sejarahnya berapa tahun berdiri segala macam gitu? Galeri motor sendiri sih sebenarnya awal mulanya bukan bengkel motor malah. Oh, awal mulai bukan bengkel motor. Kita start 2010 itu hobi sebenarnya, dulu gue masih kerja juga kan di luar. Awal mula gue start itu kita custom frame sepeda. Emang pada Iya. waktu itu kan lagi boomingnya sepeda fish gear. ya. Nah, kebetulan juga gue hobi di sepedanya, gue custom bikin frame, bikin forek atau ngerubah frame yang udah jadi.
Nah dari situ berjalan, kebetulan memang teman-temannya juga di lingkup sepeda itu ada gosip lah dari Tora juga, salah satu teman kita di dunia sepeda. Ini Tora Sudiro. Tora Sudiro. Oke. Jadi ada gosip the next hobby itu cafe racer katanya kan. Iya. Cuman berhubung untuk main di cafe racer nggak bisa kena ke semua kalangan karena lumayan mahal kan. Oke. Gimana caranya semua temen yang nggak berduit pun bisa main di dunia motor. Akhirnya si Tora sendiri punya ide, kenapa nggak Honda 70 aja nih kita custom. Kan murah-meriah. Iya. Dulu dibilangnya Honda 70 itu kalau udah di custom namanya cupi cup ya. Cupi cup, betul. Dipotong spakbor depan, spakbor belakangnya depannya dicopot, belakang dipotong, joknya pakai jok sepeda, stang sepeda. Semuanya hampir perlengkapannya sepeda. Nah, kebetulan memang anak-anak sepedanya suka juga ke sana. Nah, mulai dari situlah awal mulanya kita mulai custom motor. Oh, dari situ benar. Jadi dari si Bebek 70 itulah first project-nya lah, anggap first seperti itu ya. project buat menjelang ke motor karena saya tanya juga ke anak buah masih berhubungan kan antara sepeda sama motor dalam hal ya besi juga, kita ngelas juga. Beberapa part juga bisa dipakai lah ya. Kebetulan juga emang hobi gue sendiri sih di dunia otomotif kan bukan hanya sepeda ya, motor juga mobil juga ya. Udah kita jalanin aja. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng dari situ ke Vespa barulah ke motor-motor mulai dari Honda Tiger, Scorpio dan lain-lain. Naik sampai sekarang kayaknya lagi banyak triumph nih sama Harley kayaknya. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai ke motor gede. Emang kebetulan juga hobi di motor besar main. Kebetulan temen-temennya lingkupnya juga di anak triumph. Ya main di Triumph lagi banyak juga lah gitu. Lagi banyak. Kebetulan Triumph juga di kita kan di Indonesia khususnya di Jakarta baru lah ya. Belum banyak. Belum banyak. Si Triumph itu sendiri baru mulai di kita ini 2011. 2011, 2012, 2013 baru booming. Boomingnya nggak se-booming banget. Pas boomingnya banget itu pas udah dipegang sama PT Gas yang sekarang. Ya dia marketingnya bagus lah ya. Bagus, harganya juga harganya nggak terlalu mahal ya. Kalau boleh tahu ini berdirinya dari tahun berapa ya berarti? Tadi 2010. 2010 ya. Iya. Awal mulanya 2010 sih sebenarnya bukan Gator ya. Awal mulanya itu kita namanya Gallery Bike. Kenapa ada galerinya juga? Karena berangkat dari usaha orang tua kan galeri ya, furniture. Nah, kita juga masih suka di furniturnya juga ya. Akhirnya kita ambil nama galeri, terus bike sepeda. Nah, cetus keluar galeri motor itu semenjak kita megang sepeda. Wah, namanya harus dirubah nih, jangan galeri bike karena sepeda banget kan. Akhirnya kita rubah di galeri motor. Pas di galeri motor itu di pertengahan antara tahun 2014-15 kali ya. Itu Tora sendiri sih yang ngasih ide awalnya. Le, kayaknya nama bengkel lo lebih cocok di Gator deh. Kenapa Gator mas? Lebih simple, lebih gampang diingat orang, dia bilang. Oh gitu, oke. Ada dua tuh Le singkatannya dari Gator. Apa tuh mas? Bisa galeri motor atau gara-gara Tora? Gara-gara Tora. Oke. Gue sih suka-suka lu lah mas. Serah dia lah ya. Akhirnya sampai sekarang jadi Gator-Gator ya. Orang bilang nyebut Gator ya karena lebih gampang, lebih simple kan. Gampang diingat ketimbang nyebutin galeri motor kan kepanjangan. Gitu. Terus kalau misalkan kayak motor-motor besar yang lainnya kayak Harley atau BMW itu masih diterima nggak sih? Sebenarnya sih kita semua motor ya. Apa aja yang penting kantau ya, kantau yang penting cuan. Yang penting cuan yang bisa menghasilkan. Memang kebetulan mainnya sama anak Triumph jadi lebih didominan Triumph yang masuk. Tapi kalau untuk pekerjaan sendiri sih kita ada ya Harley juga kita kerjain, ya BMW juga kita kerjain. Di depan juga ada BMW dan ada BMW, ada Harley juga depan ada ya. Harley, kebetulan lagi kita restorasi juga kayak BMW. Ya BMW paling perubahannya nggak begitu banyak kan. Kecuali di BMW yang R90 juga udah banyak yang kita kerjain, kita rubah. Bos, gua mau lihat dong nih motor-motor. Siap. Ayo dong. Boleh. Diterangin nih motor apa aja. Ini seru banget nih. Nih gue mau nanya yang ini dulu. Ini salah satu dari semua beberapa koleksi lo di sini. Ini yang menurut gue cukup eye catching dan gue banget. Hampir mirip dulu tankinya. Bener banget. Kotak-kotak gue nggak usah terlalu kurvi gue bilang gitu. Terus, nah ini
Ini motor apa nih? Ini Konsepnya apa? aslinya Ninja 250 Oke. 2015 ya. Jatuhnya Oke, berarti udah yang injection ya? Iya. Oke. Ini kita konsepin seperti ini karena dari beberapa event Oke. seperti Custom Fest Iya. atau BBQ Ride Oke. atau apa? Ya, satu lagi lupa saya ini. CNT. Oh, CNT. Mereka suka ngadain acara namanya flat tracker, balap Oke. race di tanah tapi yang cuman Yang muter-muter muter-muter aja. doang. Iya, iya, iya. Akhirnya kita buatlah Ninja ini untuk balap-balap ya. Salah satunya ini. Salah lah, satunya gitu. ini. Ini semua Oke. bodinya kita bikin full aluminium. Memang kita pengen tampil beda aja di Oke. track. Menang nggak menang yang penting gaya dulu. Yang penting gaya dulu, itu cakep, itu benar. Enggak, soalnya ini tadi gue lihat, wih di raw gini. Ini Iya. aluminium berarti? Aluminium, Wah, gila. full aluminium. Jaminan enteng Black Pels, Black Pels. anti karat udah pasti. karat. Gaya nomor satu. Nomor satu. Cakep nih, cakep. Aku baru lihat nih motor kayak gini, kotak-kotak kayak gini. Iya. baru lihat? Ini namanya flat tracker. Saya tadi, bro, gue tanya dia, pernah pacaran sama anak motor? Nggak pernah. Kasian banget gak sih? Kasian. Iya, makanya kenalin dong kali aja. Nah. Boleh. Anak Banyak motor. banget. Banyak banget ya? Iya. Nah, kalau di belakang itu apa nih? Ini Triumph Scrambler 2016. Triumph Scrambler 2016. 2016. Generasi terakhir yang bentuknya masih klasik ya. Iya. Kalau yang baru kan udah ada agak radiator, modern, udah betul. modern. Oke, ini diapain aja di sini nih? Ini lumayan banyak perubahan seperti ganti stang, terus shock depan belakang udah pakai Udah pakai olin ya. Terus lampu depan juga udah ganti, Udah ganti. spakbor, ban, pelek, jok hampir 70% lah dirubah, hanya tangki doang yang original. Oke. Yang lainnya udah ganti semua. Oke. Kalau biaya gantinya itu berapa ya kalau untuk motor ini? Kira-kira lah, kurang Kira-kira lebih. kurang lebih kemarin habis 150-an. 150-an Karena ini ya. shocknya aja Shocknya sendiri ini berapa, depan betul? belakang udah hampir 100. Hampir 100 olin nih Iya, soalnya. Emang ini karena lagi mahal di shock ya. lagi naik daun ya olin ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau garap yang model kayak Triumph ini berapa lama, Bos? Kurang Kalau lebih. makanya gue kenapa lebih suka sekarang custom ke arah ke motor-motor besar. Oke. Karena nggak terlalu banyak perubahan, dalam arti kita nggak ngerubah sasis. Oke. Paling cuma motong-motong bagian belakang sasis doang. Ya, untuk ngerapiin dikit-dikit terus ya. yang lainnya juga kayak cuman bikin spakbor, cover gear, itu bisa dikategorikan sebentar lah. Paling lama proses bikin motor seperti ini 2 minggu lah ya. 2 minggu ya? Iya, kalau kita kan dulu zaman waktu Scorpio, Tiger bisa 2 Potong bulan. semua. Iya, benar bisa 2 bulan bahkan Iya. lebih kadang-kadang ya. Cuannya nggak ada, Bos. Wah gitu ya. Iya, abis Tapi di cakep jalan. banget nih Black. Gua inget banget dulu salah satu motor demo dia itu adalah Suzuki Thunder 125 25. yang belum pakai belum yang masih starter elektrik. Iya, betul. Itu jadi cafe racer di airbrush apa di tangan ya? Itu masih konsep galeri gue masih ada kan, bener-bener. kayak ukir-ukiran. Ukir-ukiran Jawa gitu, cakep banget. Itu Dan luar biasa. itu motor modal gue beli cuma 2 juta, custom kurang lebih 5 juta, akhirnya dapet tuker guling sama Vespa LX 2000 berapa gitu. Cuan lah pokoknya. Cuan lah, gede Tuh, lah kan. pokoknya. Emang pokoknya kalau gak cuan nggak, kalau nggak cuan nggak ini gitu. Nah bos, ini bicara soal cuan, ini kan tadi kan di awal pembicaraan sebelum kita syuting, gue kan sempet nanya kan, apa namanya? Ini arah-arah lo kayaknya banyaknya ke tanda kutip scrambler gitu. Emang arahnya ke sana, ataukah emang gimana sih, lu bisa cerita nggak sejarahnya? Kebetulan sih gue sendiri hobi suka banget sama yang namanya bentuknya scrambler ya. Knalpot di atas sebelah. Karena ngelihat motor itu lebih keker, lebih gagah, lebih laki lah, lebih laki banget dilihatnya gitu. Sama dengan dia tadi nyarinya yang gede, yang berotot, biar nyaman. Besok gue fitness. Oh gitu ya. Oke lanjut Mas, gimana Mas? Nah itu kalau misalnya motor scrambler, tapi di sini yang tidak hanya scrambler ada. Enggak, banyak juga. Gitu kan? Ya kalau scrambler sih sebagian besarnya misalnya kalau customernya mau diarahin dalam arti lu suka nggak model scrambler, kebetulan dia suka, ya gue seneng banget tuh membangunnya. Yang jelas ya emang karena gue sukanya di scrambler gitu kan. Kalau customer yang nggak suka, klien yang nggak suka ke scrambler ya udah ya terserah dia lah gitu kan. Scrambler tuh yang knalpot itu di atas. Di atas seperti ini. Knalpot di atas. Bisa dibonceng dong. Boleh. Bisa dong. Oh bisa, Nanti kaki kamu ke depan. Oh gitu. Itu. Iya. Itu sebenarnya it's a sign bos. Iya. Kok gue nggak dibonceng? Kok gue nggak diajak main? Itu sebuah tawaran lah. Boleh. Pengen tuh kayak touring-touring nih. Tuh kan, langsung nembak sekarang pengen tuh touring-touring gitu. Oke, siap. Bahaya banget ini.
Nah bos, ini kalau ini Triumph apa nih? Nah contoh inilah, ini aslinya kan Bonneville T100. Iya betul ya. Dia aslinya knalpotnya di bawah, Iya. nah, ini gua rubah jadi scrambler. Ini Knalpotnya kebetulan ke atas. punya gua sendiri. Oh ini punya lo nih? Punya gua sendiri. Oke. Gue juga sebenarnya bosen dengan scrambler yang udah ada nih. Dalam artian bannya depan 19, belakang 17, Ya, terus gitu-gitu bentuknya lah. tinggi ya. Iya. Nah ini kenapa gue bikin scrambler tipenya bagger ya, gede Iya, ya. bagger, bener. Pendek tapi gede berisi. Nah makanya gue baru Ada konsep baru lah. Baru konsep lah di sini gue tuangin, dan kebetulan responnya dari teman-teman keren, bagus, banyak Gitu. lah yang suka. Banyak gitu. akhirnya ini kayak ibaratnya ini motor demo lo, lu tawarkan sebuah konsep, akhirnya semua pada Karena tertarik lah. hampir sebagian kan orang Indonesia orangnya nggak terlalu tinggi. Betul. Kalau naik ini mereka kakinya jinjit-jinjit. Agak Nah, jinjit-jinjit ketika gitu. naik ini mereka kakinya natap. Oke. Nah, ketika kakinya natap orang lebih pede bawa motor Iya, yang iya, mau iya. ditikang-tikung Iya, atau iya, apa betul. gitu. Nah ini apa nih? Ini kayaknya termasuk, ini ada 3 biji. Ini hobi sebenarnya, Ini emang hobi ya? hobi yang nggak bisa dihilangin. Emang awal mulanya dari sepeda. Lahirnya dari sini ya? Mainnya ke Vespa kan. Vespa kurang Matic lebih. gitu ya? Vespa Matic. Nah ini berarti konsepnya repaint ya? Repaint, terus ngastem joknya, peleknya, atau bodinya. Ini ada beberapa yang udah keluar, lampunya kita rubah misalnya jadi lampu 946. Oke. Lampu sennya ditutup, Ditutup, pindah. dia pindah gitu ya? Atau stangnya ditekuk, macem-macem lah kalau Vespa. Tapi kalau Vespa ya lebih ini ya? Nah, dulu emang sempet rame Vespa di sini. Iya. Kenapa kita stop? Gara-gara takut nanti image-nya Bengkel orang Vespa? Gator itu bengkel Vespa. Makanya dulu di 2017 kita stop, Vespanya nggak terima Vespa lagi nih. Oke. Untuk saat ini kita nggak terima Vespa karena yang custom parkir 5 biji motor customnya, motor Vespanya bisa 15, 10, jadi lebih banyak ke Vespa. Nganterinnya, yang nganterin Ngantrinya, gitu ya? makanya kita takut image ke depannya jadi bengkel Vespa, kita stop dulu Vespanya. Nah sekarang udah mulai terima lagi satu-satu Pelan-pelan. karena emang udah ada tempatnya. Ada nanti tempatnya ya? rencana. Oke. Oh ya Om, boleh. Kan tadi aku dengar ada apa sih one stop shopping ya? Rencananya ke Rencananya depannya. kalau dibuat one stop shopping itu tuh gimana tuh ceritanya? Jadi Kalau buat itu? sebenarnya sih Gator sendiri nggak perlu punya tempat di pinggir jalan, karena dari sebagian besar customernya juga nggak ada tuh yang datang dari pinggir jalan mau custom motor, kebanyakan dari temen atau dari media sosial. Iya. Nah kita karena udah punya tempat ini kan sayang kalau nggak kita pakai yang lebih berguna atau bermanfaat, apalagi lebih banyak dapat cuannya. Cuannya. Kan? Akhirnya kita berpikir gimana nih caranya nggak hanya bengkel aja. Akhirnya ya udahlah kita bangun pelan-pelan. Ya karena dananya juga dari motor, dari hasil motor ya kita bangunnya pelan-pelan. Jadi rencananya ke depan Gatornya sendiri yang customnya itu pindah ke dalam sini. Oke. Pindah ke dalam sini. Di tengah ini taman lah, bisa dikatakan taman. Terus nanti ada coffee shop, ada bengkel Vespa, servis ya, lebih ke servis Oh, Vespa. servis. Vespanya Vespa Matic tapi ya? Matic. Oke. Terus untuk ada cuci detailing di depan, di atasnya ada barbershop, ada vape shop, terus ada cuci sepatu sama custom sepatu, ada repaint sepeda juga. Jadi kurang lebih ada 7 tenant lah di sini ya. 7 tenant. Iya, jadi lebih. Nanti bakalan rame lagi. Ya mudah-mudahan itu yang diharapkan sih. Amin, amin, amin. Jadi Nanti nggak. muncul lagi cuan-cuannya. Iya Om, itu motor apa ya? Oh ini dia Motor nih. yang gede kayak Oh gitu ya? Ini Lu suka lagi- yang gede-gede emang ya? Iya, sudah yang gede gini. Oh. Keren. Boleh bawa pulang nggak sih? Boleh. Beneran? Boleh. Ini sebenarnya juga lagi lumayan lagi jadi bahan pembicaraan nih di luar nih. Oke. Ini konsep pertama dalam artian Triumph ya, Iya. yang dikonsepin jadi club style. Ini kan sebenarnya konsepnya dari Harley Iya, sebenarnya. betul. Biasanya di Dyna, betul. yang dijadiin ini namanya club style. Nah, kenapa gue pilih si Triumph ini jadi club style? Karena bentuknya itu hampir sama kayak Dyna. Iya. Mulai dari tangki, engine, terus besar motornya. Gedenya gitu ya? Gedenya, nah kebetulan emang motor ini kurang diminatin sama anak-anak muda di Jakarta khususnya. Oh gitu? Iya, karena bentuknya kolot kan kalau Iya, orang bilang. betul. Kalau yang gini udah ngambil Harley aja sebenarnya gitu ya? Karena si Triumph sendiri di Jakarta itu ngetopnya di Scrambler, Scrambler, di betul, Bonneville. Nah, kenapa ini gua rubah seperti ini biar si anak muda itu tertarik untuk membeli Triumph ini gitu. Oke. Lumayan cc-nya gede sama kayak Dyna lah ya. Dyna 1600 ini Iya, 1700. Iya sekitaran. Ya, mesin lebih dingin, Iya. handling lebih enak, Iya, motor iya, lebih iya. enteng. Iya. Cakep. Dan ini kebetulan udah pakai Ohlin depan belakang. Ohlin depan belakang. Terus, ini perubahannya sih dari motor ini kurang lebih spakbor depan belakang, jok,
knalpot, fairing, Kaki-kaki itu ya, kaki-kaki belakang ya. Oh. Knalpot apa kalau tank yang kita pakai dari sini hanya tangki doang yang originalnya. Tangki doang original. Iya. Luar biasa ya. Ini saya sendiri lagi jatuh cinta banget sama motor ini. Oh gitu. sebenarnya. Tukar tambah sama yang itu rencana. Kalau yang punya motor mau sih saya pengen. Karena baru berasa naik motor gede ya. Kalau kita naik itu di jalanan tuh masih orang bilang Motor sedang lah, motor sedang gitu. Scorpio-nya keren. Kalau naik trail masih Suka ditanya suka, Scorpio ya? suka Gila ya. masih suka Menghina banget ya. Oh iya nih kebetulan habis di custom. Kita juga ngelayanin kayak gitu ya. gitu. Ya kita ngertiin aja ya, nggak usah Kalau nggak usah naik baper. ini kan udah berasa banget kita. Gagah banget. Gagah banget gitu ya. Tuh kan. Tuh kan. Dia mah pokoknya balik lagi nih. Balik lagi. Gede, Gede, kuat, kuat, gagah, gagah. biar nyaman. Biar nyaman. Apalagi ocuannya gede, Bos. Oh iya benar. Pasti Bener banget. nyaman banget ya. Nyaman banget. Oke. Ini aja masih bingung nih mau ngitung totalnya nih. Padahal si pemiliknya udah nanya terus kapan bisa diambil? Tar dulu. Oh gitu ya. Karena masih suka. Oh iya, Om, aku lihat tuh ada helm-helm kan ya. Nah. Ini lucu nih. Aku tuh suka warna kuning. Sebenarnya ini koleksi pribadi aja sih. Nah, Tapi lu berarti ini bisa repaint helm lu? repaint terima repaint helm juga mau segala macam bentuk catnya. Repaint lah. helm berapa duit men di sini? Mulai starting 500. 500.000 ya? Iya, sampai di angka 1,5 juta ya tergantung Tergantung tingkat kesulitannya ya. Atau dia paint stripping atau dia airbrush, kan Iya. airbrush yang lebih mahal. Ya, biasanya. airbrush lebih mahal ya. Oke. Nah, ini warna gua banget nih. Oh gitu. Putih, hitam, kuning ini warna gua banget. Makanya banget motor gua kebanyakan hitam, putih, kuning tuh. Jadi ini salah satu personalized lo lah ya. Iya. Putih, kuning dan ada mungkin silvernya biasanya. Ya pengen ngasih lebih tahu ke orang misalnya kalau gua lagi jalan, oh bule tuh gitu. Jadi kan gitu. lebih Benar, ketimbang warna-warna biasa gitu Iya, ya. iya. Nah, termasuk itu Dyna gua yang bodinya lagi di bawah itu. Nah, itu Oke. masih telanjang. Jadi tadi kalau ngomong-ngomong kata ada guanya, ini helm gua, tadi itu scrambler motor gua juga ya. Betul. Yang Harley Dyna depan tuh motor gua juga nih. motor gua. Ini kalau di dapur kotor berkaitan sama custom di sini, lu kebagian berarti depan itu buat potong-potong. Potong-potong. Oke, yang belah kanan, yang belah sini buat apa nih? Nah, rencana ini jadi bengkel Vespa nanti nih. Oh, yang bengkel Vespa. Iya. Kalau ngecat kemarin dia mana? Yang tadi tuh ngecat? Ada di atas. Oh, di atas. Di lantai 2-nya. Saya kebetulan lagi nggak ada pekerjaan hari ini. Lagi atau nggak ada, nggak ada lagi ya. santai, lagi Oke. nggak begitu banyak lah. Tadi lu bilang bukanya di sini mah cowboy. Emang bukanya sesiang itu bagaimana sih? Biasanya sih anak-anak start dari jam 10 atau jam 11. Nih ada temen aku yang mau custom mobil jadi yang motor. Terus kalau modifnya itu dia yang bawa desainnya atau dari Om sendiri? Kebanyakan sih mereka udah punya gambaran lah. sendiri, punya impian sendiri. Mereka ngambil dari Google atau mereka dari media sosial, lihat gambar-gambarnya. Paling nanti kita tinggal ngarahin, oh ini cocok, ini nggak cocok. Ya intinya sih tinggal nemuin yang dia suka sama kita ngarahin biar lebih perfect lagi motornya gitu. Lebih bagus lagi. Nah, itunya tuh berapa lama ya kalau kayak gitu ya biasanya? Tergantung tingkat kesulitannya kan. Anggapnya paling sulit biasanya berapa lama sih? Sebulan kali ya. Sebulan ya? Itu pun kalau sampai ngerubah sasis banget ya. Oh gitu. Nah, cuman arahnya Gator kan ke depannya udah pernah cerita tadi. Iya. Kita untuk yang custom lebih besar seperti itu udah agak ngurangin. Kurangin, oke. Karena pengennya sih custom yang cepet karena dari pihak customernya juga orang kalau custom tuh pengen buru-buru kan. Iya. Nah, Pengen kita cepet dipakai lah. pengen cepet dipakai. Nah, makanya kita ke depannya pengen seperti itu menjaga trustnya customer. Iya. Jadi ngarahinnya yang gampang-gampang aja kayak spakbor, ban, pelek, jok, setang, lampu, cuman gitu-gitu aja. Berarti Yang apa prosesnya aja tuh? kurang lebih seminggu 2 minggu lah ya. Berarti apa aja tuh yang nggak dikerjain di sini? Ya contoh misalnya kita bikin seperti dulu ya Mas Boy, konsep Sasis Scorpio. Iya, Scorpio. Kita potong, kita buang semua, cuma ambil sasis tengah sama mesin.
Nah itu kita bikin sasis, bikin arem, nah itu kan Udah enggak pekerjaan ya? lama. Aduh udah. Kayak gitu, udah. Pensiun. Nggak ada cuan, Nggak ada cuan ya? habis cuannya, habis di jalan. Ini Harley ini. Harley, Ini kebetulan yang dikerjain apa aja nih? Lagi telanjangnya nih. ini kebetulan si klien sendiri baru ngangkat. Kemarin motornya dari kota Bandung, terus ada beberapa yang menurut saya nggak cocok, kita perbaiki biar lebih keren dilihatnya. Terus ada, ini konsepnya kurang lebih sama kayak motor yang besar tadi di belakang. Oh. Jadi pakai fairing depannya, Rencananya. iya, Oke. fairingnya udah ada, terus pakai box kanan kiri, Oke. gitu. Oh, nah itu kayak gini nah. Ini kan lumayan nih. Pakai Nah. fairing ini tangki di repaint tapi nggak dibuat ulang. Nggak, di repaint aja. Di repaint aja. Iya. Ini berapa lama nih? Oke, total begini berapa lama? 3 minggu, sebulan? Kurang lebih ini karena kemarin ada engine ya. Iya. Ini engine kemarin sempat bermasalah, kita perbaiki karena getarnya juga terlalu besar. Oke. Kurang lebih udah sebulan kali ini ya. Sebulan ya? Oke. Ini tinggal nunggu beberapa part pasang udah jadi. Langsung Ini deliver kan, ya? iya ini kan karena fairing kita buka karena bracketnya mau kita powder coating kan. Iya. Selesai finishing powder coating apa kita pasang udah jadi. Paling prosesnya kurang lebih semingguan lagi jadilah. Nah, Tapi ini Om juga. ada nggak sih modif yang paling berkesan gitu yang pernah Ya. Om lakukan? Ya. Ada beberapa lah. Contoh kayak WL, terus Triumph tua, Daytona, terus ada juga terakhir Kawasaki R6. Kita Oke. bikin full body aluminium. Oh, Ya, itu kenapa begitu mengena di hati? ngena banget, cuman endingnya nggak enak. Kenapa? Jadi ribut. Kenapa? Ya, antara customer sama sayanya nggak klop. Oke. Apa yang saya inginkan, sedangkan si customer-nya sendiri nggak ngerti dunia custom itu seperti apa. Oke. Dia taunya cuma berapa lama. Jadi percuma untuk dijelasin secara detail, tetap nggak mudeng. Oke. Gitu. Sedangkan dunia custom itu kan nggak seperti motor pabrikasi ya. Betul. Pasang, jadi jalan nggak ada trouble. Iya. Namanya custom pasti ada trouble. Iya, betul. Ya, selama trouble-nya itu yang dibuat oleh kita, ya kita akan bertanggung jawab Betul. sampai kapanpun Itu itu. part of garansi lah ya. Iya. Nah kebetulan sih pihak customer-nya nggak mengerti akan hal itu. Oke. Jadi ya kitanya yang mengalah. Nah ini kalau yang ini Triumph ini yang 9 yang ini kayaknya mirip sama Triumph lo deh. Iya, ini kurang Kayak lebih gitu ya? pendek. Pendek ya. Karena konsepnya ya emang nggak mau terlalu tinggi juga waktu itu nih Triumph ini. Ini Iya. depannya upside down-nya beda sama upside down yang scrambler di belakang, dia lebih pendek. Betul. Terus peleknya juga memang 17-17 depan belakang. Oke. Ini sama kalau nggak salah tahunnya sama yang putih 2016 juga. 2016 juga ya? Ini yang punya Bos Indosat nih. Oh gitu. Ini satu motor nih yang punya nih. Ini satu motor ya? Iya. Oke, tapi Gitu. prinsipnya ini cakep ya. Ini emang lebih jadi bener-bener jadi emang ide lo yang biasanya lebih tinggi, ini lebih mapak gitu ya. Ya Jadi, kan bentuknya kebanyakan lebih dari klien kan kenapa dia mau ngastem motornya dan mau merubah motornya kan tujuannya adalah satu dia mau menuangkan inspirasi dia. inspirasi dia betul. Kedua udah pasti dong orang kalau dia lagi jalan orang harus ngelihat motor dia. Iya. Nah itu, dengan dirubah seperti ini kan orang nggak umum kasarnya. Iya. Keren nih, ada yang dirubah beda sama yang biasanya kayak gitu sih. Nah, tadi juga gua perhatiin kan banyak banget nih jok ya. Iya. Joknya benar-benar Nah. sentuhan lo ini. Nah, kebetulan di situ kan Iya itu ada beberapa jok. Jadi gini, gua untuk nutupin dalam arti biaya operasional bengkel. oke. Dan gua kenapa tetapkan gua main dalam arti nyediain barang retail. Oke. Yang dalam artian nggak perlu nunggu lama, Fast moving lah, fast pas moving. Jadi Iya. orang cukup telepon, Om boleh gue mau joknya Triumph sama spakbor atau sama stang, oh ready, kirim. Nah retailnya yang gue siapin di bengkel ini hanya untuk Triumph. 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 Kebetulan. Itu apa Triumph. aja tuh? Jok. Yang kita ready itu jok Triumph, stang, Oke. spakbor depan belakang yang lebih umum ya. Yap. Terus bracket tas, Oke. skid plate, engine guard, tapi hampir seluruhan lah kalau Ini Triumph. ada ya? Hampir Itu seluruhan. Triumph all type apa yang khusus yang Semua sampai yang baru juga kita. ada? Ya. Cakep banget ya. No black belts. Jadi ketika lu punya Triumph, sebenarnya ya boleh lah ya. Boleh, ke boleh. Gator ini boleh. ya. Atau mereka tanya dulu, misalnya Oke. mereka nggak mau, Om boleh gue baru ngangkat Triumph ini nih, cuman gue kalau bisa jangan lama-lama di bengkel lo. Ya udah, barangnya gue siapin dulu. Iya.
barang udah ready, lu tinggal datang pasang, ya kasarnya putus hari, pulang, udah nggak pakai lama-lama. Jadi kalau untuk trial insya Allah tutup mata sih kita. Ya untuk. Gua banget ahli lagi. Om Bule, ada nggak sih tips buat modifikasi itu? Terus menurut Gator sendiri modifikasi itu artinya apa? Tips, ya maksudnya tips untuk custom itu, nah ini lagi nih sebenarnya kebanyakan sih yang sudah terjadi customer setelah custom di tempat yang dia tuju, setelah itu pindah dan menjelekkan bengkel custom itu. Nah itu biasanya buruk ya. Gua sendiri sih suka nggak terima, misalnya dia datang, Om gua habis custom di sini jelek begini. Loh, kenapa lu harus sekarang jelekinnya? Makanya kebanyakan customer yang datang ke Gator sendiri, kita arahin. Lu konsepnya mau seperti apa, kita ajak ngobrol, kita jelasin. Kita biasanya nanti dari price kan, dari harga. Nah, setelah itu baru gue bilang, Om, kan kita banyak nih builder di Jakarta. Coba aja datengin satu-satu, lihat cara kerjanya, detailnya, motor yang sudah jadinya seperti apa, baru Om putuskan kira-kira di mana Om kerjakan motornya. Jangan nanti setelah menetapkan misalnya dia masuk ke Gator, bangun nggak sesuai konsep dia jelekin di luar. Nah itu saya paling nggak suka. Sebenarnya itu kesalahan dari customer ya kan. Sebenarnya kenapa dia nggak keliling aja dulu, riset beberapa builder, riset. Nah kalau bisa kan, kalau hal-hal seperti itu ya kita sebagai namanya juga jasa ya, jangan sampai dijelekin di luar. Gitu. Kalau jasa udah dijelekin di luar ya mati dan nanti usaha kita. Nah maksud saya ya itu tadi, kesalahan kekurangan dari builder, tolong minta aja ke kita akan perbaiki itu gitu. Nggak akan misalnya setelah custom udah pergi terus dia kayaknya nggak ada di bengkel custom gitu, kayaknya nggak ada ya, pasti terus, kan ada garansi lah. Garansi dalam artian garansi selama apa yang kita buat itu bermasalah pasti kita akan perbaiki gitu. Sampai kapanpun itu sebenarnya. Betul. Kecuali dia tabrakan atau apa beda lagi ceritanya. Nah, tips untuk modifikasi menurut Gator itu sendiri. Modifikasi itu apa sih sebenarnya kalau kata Galeri Motor? Modifikasi itu sebenarnya itu tadi ya yang gue bilang, pengen tampil beda di luar. Kenapa dia merubah motornya, custom motornya, misalnya merubah setang, cat dan lain sebagainya. Ya karena dia pengen lebih kelihatan beda di jalanan itu doang sih. Ya sebenarnya, dan mungkin ada unsur personalize lah ya. Iya betul. Kayak tadi kalau Black Pest perhatiin kan di belakang warnanya bule banget, bule Gator tuh warnanya kuning, putih, ada semu silvernya, lebih kayak gitu ya. Iya betul. Jadi ketika lewat, wih bule tuh, padahal lagi dipinjam. Pengen jati dirinya dituangin di motor itu aja. Jati diri, cakep banget. Nih Om, kalau misalkan kita mau tahu nih Gator itu, ada nggak sih sosial medianya untuk menghubungi Gator? Saat ini sih yang paling kenceng cuman di Instagram doang ya. IG-nya apa bos? Gator Motorcycle. Gator Motorcycle. Nah, di situ udah ada nomor telepon, udah ada mapnya. Semua lah ya. Sudah boleh DM, boleh lah, bebas lah. Pokoknya fast respon pasti ya. Pasti fast respon. Cuan lah pokoknya. Cuan, kalau cuan pasti cepat. Kalau cuan cepat ya pasti. Pasti cepat. Kalau konsultasi berarti bisa di Instagram, di bisa DM atau di WA. Ya. Ngobrolnya seru banget nih kayaknya ya. Ngobrol seru banget di Galeri Motor. Pokoknya jangan lupa follow IG-nya dia, dan juga buat Black Pel semua jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pantengin terus YouTube channelnya Black Experience. Dan juga kalau misalnya Black Pel semua pengen penasaran builder mana yang harus kita datengin. Misalnya siapa nih, boleh tulis nih kolom komen. Oke Black Pel, sampai ketemu di The Builder lainnya ya.